Kembali disergap, diduga korsleting listrik rumah berlantai 4 di Pasar Baru, Jakarta Pusat terbakar. Lokasi kebakaran di permukiman padat membuat warga panik. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah 4 lantai di Jalan Pintu Air 4, Jakarta Pusat. Banyaknya benda mudah terbakar membuat api cepat membesar. Lokasi kebakaran di permukiman padat penduduk membuat warga panik menyelamatkan benda berharga. Api pertama muncul dari lantai 3 dan merambat ke lantai 2. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar diterjunkan ke lokasi. Oh, dari atas, Pak? Dari atas? Iya. Abang tadi sedang ngapain, Bang, api keluar? Saya di bawah nemenin anak tidur. Pas saya ke atas, nanti saya turun. Tiba kebakaran di atas, ya. Udah gede apinya. Itu dari kamar atau gimana sih, Bang? Paling atas, Pak. Lantai berapa, Bang? 4. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah dan bangunan di permukiman padat Nusa Tenggara Timur. Sejumlah wanita pemilik rumah menangis histeris. Wanita ini tak kuasa menahan tangis menyaksikan rumahnya terbakar di Kelurahan Danga, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Petugas damkar berupaya memadamkan api yang terus membesar. Api pertama kali muncul dari atap sebuah rumah. Lokasi kebakaran di pemukiman padat serta material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat meluas. 3 unit rumah, toko, rumah kos serta 1 mobil pick-up hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Gagal menyalip, seorang wanita pengendara motor tewas tertabrak truk di Serang, Banten. Korban tertabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Wanita pengendara motor tewas usai tertabrak truk di Jalan Raya Serang, Cilegon, Cikulur Jelawe, Serang, Banten. Motor korban ringsek tertabrak truk. Menurut saksi, kecelakaan berawal saat korban berkendara motor dari arah Ciracas menuju Brimob, berupaya mendahului kendaraan yang berada di depannya. Korban diduga gagal menyalip karena lokasi jalan yang sempit akibat adanya jembatan. Naas, korban tertabrak truk dari arah berlawanan. Posisi jalannya anak kalau melihatnya ya, motornya kan kesini nih. Dari sana, Tahu arah berlawanan atau gimana? Pokoknya saya tuh udah ngeliat itu motor itu udah ngegetak aja sama ininya tuh kayaknya gede banget itu. Nah, saya sempat mau ngangkat motor itu karena motornya ada ngalangin jalan gitu ya. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk kemudian diserahkan ke keluarga. Sopir truk menyerahkan diri ke Satlantas Polres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Mayat wanita dalam karung ditemukan mengapung di Kali Ciliwung, Depok, Jawa Barat. Mayat korban diduga dibuang pelaku dari Bogor dan terbawa arus sungai. Warga Bojonggede, Depok dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat wanita dalam karung yang mengapung di Kali Ciliwung. Kondisi jasad korban ditemukan dalam posisi menekuk dengan karung terikat lakban. Diduga jasad wanita tanpa identitas ini adalah korban pembunuhan. Sebelumnya jasad korban ditemukan sekelompok remaja yang hendak berenang di lokasi. Petugas mengevakuasi jasad korban ke RS Polri untuk diotopsi. Identitas dan penyebab kematian korban diselidiki polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Sementara itu jasad wanita muda ditemukan warga di dalam kardus di semak belukar di pinggir Jalan Pantura, Demak, Jepara, Jawa Tengah. Jasad korban pembunuhan ini diduga dibuang pelaku dari mobil. Warga desa Mijen menemukan kardus yang berisi jasad wanita pada sebuah semak belukar di pinggir Jalan Pantura, Demak, Jepara, Jawa Tengah. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan. Petugas mengevakuasi korban untuk visum ke Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga. Keberadaan jasad korban berawal dari aroma tak sedap di sekitar lokasi kejadian. Awalnya warga mengira kardus yang tertutup lakban tersebut berisi bangkai hewan. Kardus itu ada lakban. Lakban itu terus saya tarik, buka. Ternyata ada kayak daging itu, saya penasaran itu batang. Nah, itu batang hewan atau manusia kan gitu. Terus saya angkat, ternyata ada jari-jari. Dugaan sementara korban yang berusia 15-25 tahun dibuang dari sebuah mobil. Kondisi lokasi kejadian yang gelap membuat pelaku bisa segera kabur. Dan setelah diadakan pemeriksaan, ternyata mayat yang ditemukan di dalam kardus inisial Mr. X dan jenis kelamin perempuan. Untuk indikasinya, kardus tersebut dibuang dari atas mobil, sekedar dibuang, digelundungkan ke parit ataupun ke pinggir jalan. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Aksi kabur-kaburan sejumlah pengendara motor terjadi saat razia tertib lalu lintas di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Aksi protes terjadi saat petugas memberikan sanksi tilang. Sejumlah pengendara motor nekat putar arah saat petugas kepolisian melakukan razia di perempatan Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para pelanggar yang kedapatan menerobos lampu merah kabur menghindari sanksi tilang. Tak hanya aksi kabur-kaburan, aksi protes dilakukan seorang pelanggar yang mengaku sebagai pengacara. Pelaku membantah jika dirinya telah menerobos lampu merah. Sebagai sama-sama penegak hukum harusnya dikasih keringanan lah. Jangan seenak maunya ditilang. Ini kan nggak ada CCTV. Baru sih. Baru, ini ke kiri semua ke kiri, satu orang ke kiri. Iya, ini nggak biasanya begini. Petugas memberikan sanksi tilang kepada sejumlah pelanggar yang menerobos lampu merah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga digemparkan dengan temuan mayat pria dalam selang air di Desa Balongsari, Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang. Polisi menyelidiki pelaku pembunuhan yang memasukkan jasad ke dalam selang air. Warga digemparkan dengan temuan jasad seorang pria di dalam selang air di Desa Balongsari, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis siang kemarin. Polisi memeriksa jasad korban dan mengidentifikasi. Korban didapati memakai jam tangan. Penemuan jasad diawali saat Soleh, warga desa setempat, hendak menggunakan selang air untuk mengairi sawah. Namun setelah airnya dialirkan tak kunjung keluar, Soleh yang penasaran lalu merobek selang air tersebut yang terbuat dari terpal. Betapa terkejut, ternyata selang air berisi jasad seorang pria. Jadi selang niki buntu, kulo pegang-pegang, kulo grayai. Nah, terus kulo blekrek enten mayite. Disobek tadi? Ya, nggih. Itu disobek apanya, Pak? Sobek terpalnya. Terus keadaan mayitnya tadi udah membusuk atau bagaimana, Pak? Membusuk. Untuk mengungkap identitas dan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke RSUD Jombang untuk otopsi. Polisi menyelidiki kasus ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Hampir setahun berlalu, polisi akhirnya mengamankan seorang pria berinisial S yang berada di lokasi saat pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, anaknya di Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Keluarga mengaku tidak mengenal terhadap pria tersebut dan berharap menjadi titik terang pengungkapan kasus pembunuhan Tutu dan Amalia. Hampir setahun berlalu,
garis polisi masih terpasang memagari rumah yang menjadi saksi bisu pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, anaknya, di Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Awal Agustus, polisi akhirnya mengamankan seorang pria berinisial S yang dicurigai terlibat pembunuhan ibu dan anak ini lantaran diduga berada di lokasi saat pembunuhan. S ditangkap setibanya di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara dari Kalimantan menggunakan kapal motor Nauli Jaya. Saat ini S masih diperiksa sebagai saksi. Nah, seseorang bernama S ini untuk dilakukan pendalaman karena diperoleh petunjuk bahwa yang bersangkutan berada di TKP saat kejadian. Namun dengan kondisi ini kan kita masih melakukan pendalaman terkait dengan status maupun keterlibatan dari orang tersebut serta alibi keberadaannya. Sampai saat ini kita masih belum memperoleh data yang lebih detail lagi sehingga yang bersangkutan tetap kita jadikan sebagai saksi. Yoris, anak korban Tuti Suhartini, mengaku tidak mengenal S. Yoris berharap kasus pembunuhan ibu dan adiknya segera terungkap. Tadi lihat sih enggak sih ya. Nggak mengenal. Tadi dilihat di foto ya, di berita juga. Ya tanggapannya gimana setelah adanya perkembangan dari kasus ini gimana? Ya mudah-mudahan ini menjadi titik terang dari pihak kepolisian dan bisa segeralah mengungkap kasus Mamah dan Amel ini dan semoga cepatlah. Hampir setahun berlalu, tim gabungan Polda Jabar dan Polres Subang telah memeriksa ratusan saksi. Namun belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak ini. Tuti dan Amelia Mustika Ratu, anaknya, ditemukan tewas di bagasi mobil mewah miliknya di halaman rumahnya di Desa Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus tahun lalu. Tim Liputan Kontributor melaporkan. Seorang ibu dan dua anaknya ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Siapakah pelaku pembunuhan satu keluarga ini? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 muda,